Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Wirani dengan NIM 85971673 dari Prodi PGSD dari Universitas Terbuka Palu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas tutorial online mata kuliah filsafat ilmu yang berjudul Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer dalam Pendidikan Nasional. Poin yang pertama yaitu makna pilar pendidikan. Pilar pendidikan berarti dasar atau pondasi utama dalam pendidikan, seperti rumah yang membutuhkan tiang agar kuat dan pendidikan membutuhkan dasar untuk agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Pilar pendidikan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berketerampilan yang baik. Jadi, pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga berfokus pada nilai moral dan tingkah laku siswa. Poin yang kedua yaitu prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip dalam pendidikan. Kalimat tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa halus. Yang pertama yaitu ing ngorso suing tulodo, berarti memberi teladan, dan yang kedua ing modia bangun kurso, yang berarti di tengah membangun semangat, dan yang ketiga tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan dan dukungan. Dari ketiga prinsip tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang guru harus mempunyai teladan yang baik dan membangun semangat dan dorongan untuk siswa-siswi di sekolah. Poin yang ketiga yaitu relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Relevansi. Pada era digital, ketiga prinsip tersebut tetap relevan karena pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter. Ingangarso sung tulodo relevan ketika guru menunjukkan etika dalam penggunaan teknologi, seperti menggunakan media sosial secara baik dan menghargai hak cipta digital. Dan yang kedua, ingmadia bangun karso terlihat ketika guru aktif mendampingi peserta didik dalam pembelajaran daring, memberikan motivasi terhadap dan menciptakan kegiatan belajar yang interaktif. Dan yang ketiga, tutwuri handayani diterapkannya dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi, mengembangkan kreativitas, dan belajar mandiri menggunakan berbagai sumber digital. Tantangan. Meskipun relevan, penerapannya menghadapi beberapa tantangan, antara lain yaitu pembelajaran daring. Interaksi langsung antara guru dan peserta didik menjadi terbatas. Guru lebih sulit membantu perkembangan karakter dan disiplinnya peserta didik. Dan yang kedua, literasi digital. Tidak semua peserta didik mampu memiliki informasi yang benar dan bermanfaat. Banyaknya informasi di internet dapat menyebabkan penyebaran hoaks dan penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, karakter peserta didik. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan bersosialisasi, muncul perilaku kurang disiplin seperti menunda tugas atau menyelin pekerjaan orang lain. Dan yang kelima, peran guru dituntut menguasai teknologi digital sekaligus tetap menjalankan perannya sebagai pembimbing dan teladan perubahan teknologi yang sangat cepat mengharuskan guru terus belajar dan beradaptasi. Poin yang keempat yaitu refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat sesuai untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional. Saat ini pendidikan Indonesia menghadapi tantangan seperti menurunnya karakter peserta didik, kesenjangan akses teknologi, serta rendahnya kemampuan literasi dan numerasi di beberapa daerah. Yang pertama, prinsip Ingingarso sung tulodo dapat memperkuat pendidikan karakter melalui keteladanan. Dan yang kedua, Ingmadia Mangun Karso membangun menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan memotivasi peserta didik untuk terus belajar. Sementara Tutwuri Handayani mendorong kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab peserta didik dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut secara konsisten, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang kuat,
mampu berpikir kritis dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang mewariskan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi pilar penting dalam membangun pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan jelas. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.